Ya, kali ini kita akan melanjutkan eh, video kita. Sebetulnya masih di seputar materi basic ya, dasar teman-teman. Ini kita akan membahas tentang tangga nada. Terlihat simple ya, dan pasti bisa dilakukan, tetapi sebetulnya dampaknya sangat besar ya, terutama bagi beginner atau pemula, khususnya bagi teman-teman yang belajar dari nol gitu loh. Tangga nada ini seperti ini, saya akan contohkan. Ya, jadi posisinya itu do re mi fa sol la si do gitu ya. Tapi kita cari dari yang paling gampang dulu itu dari C ya. Ini kan tangan C itu kan kalau di piano itu yang paling gampang itu ada di sebelah kirinya tuts yang hitam ini, di sini C, di sini juga C gitu ya. Kita ambil dari sini C-nya untuk tangan kanan, ini namanya C4. Nah, C itu menggunakan tangan ini jempol ya. Jadi begitu. Jadi jangan gunakan jari yang lain gitu ya, supaya rapi. Jadi di tangan nada ini hal simple pertama itu kita melatih kerapihan jari ya. Jadi supaya jari-jari kita itu terlatih untuk apa namanya belajar rapi ya. Karena ada orang yang main piano kan dia mencetnya semaunya aja, asal begitu kan. Jadi kadang-kadang misalkan main melodi misalkan nah gitu. Ini nggak efektif ya. Dalam 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 ilmu piano ini nggak efektif gitu. Lebih efektif begini. Nah gitu kan. Jadi sedikit kelihatan apa namanya. Satu si tangannya juga terlihat rapi. Terus kedua juga nggak ribet gitu ya. Karena kalau misalkan kita nggak tahu caranya, ilmunya mengenai posisi tangan ini, kita kelihatan ribet banget gitu main piano gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi balik lagi ke seperti apa yang saya bilang, belajar tangan nada ini sangat penting untuk melatih supaya tangan kita jadi rapi, teratur, disiplin. Terus juga kita jadi lebih luas gitu ya pergerakannya ya. Misalkan kita akan contohkan lagi seperti ini. Nah, itu berangkatnya. Kita baliknya seperti ini. Nah, jadi dari do re mi ya, C D E ini kita menggunakan satu jempol, telunjuk, jari tengah ya. Itu kita sebut dengan 1 2 3 karena jari-jari ini kan ada penomorannya ya. Ini 1 2 3 4 5. Ini juga sama 1 2 3 4 5 gitu ya. Jadi kalau kita balik lagi ke jari itu menggunakan 1 2 3. Nah, untuk yang fa-nya 4-nya ini kita langsung menggunakan satu lagi. Ini agak ke bawah dikit gitu ya. Jadi kita pas lagi nah, langsung ke sini. Nah, ini lagi-lagi terlihat simpel sekali. Tapi kalau misalkan baru dicoba, itu akan terasa di mana letak kesulitan dalam menyesuaikan ini. Tetapi ini nggak sulit gitu ya. Mungkin kalau bagi teman-teman baru nyoba sekali, 2 kali ya pasti kelihatan sulit. Ini gimana caranya? Tapi perhatikan ketika nanti teman-teman sudah apa namanya bisa gitu ya. Sudah bisa, sudah tahu gitu, sudah mencoba berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, itu akan kerasa tangan teman-teman tuh lebih apa namanya lebih luas saja gitu ya. Jadi seperti ini. Nah seperti itu. Jadi bisa cepat gitu. Kira-kira seperti itu ya. Kita mulai dengan tangan kanan aja dulu ya. Walaupun sebetulnya harusnya 2 tangan gitu ya. Supaya teman-teman nggak kaget. Ingat, cara belajar yang paling efektif adalah yang sesuai dengan kemampuan gitu. Jangan terlalu
memaksakan diri kalau memang kemampuan kita belum sampai situ gitu ya. Dan nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, bukan berarti karena kita nggak bisa atau bagaimana, tetapi memang kemampuan orang beda-beda dan sesuaikan gitu ya. Karena kalau enggak itu akan stres sendiri, lalu lama-lama ujung-ujungnya jadi malas latihan gitu ya. Jadi mulailah dari hal yang sederhana sesuai dengan kemampuan sendiri, lalu coba praktikkan. Kita mulai lagi, kita menggunakan tangan kanan saja dulu ya. Langsung. Oke, balik lagi. Nah itu ya, kurang lebih belajar tangan nada do re mi fa sol la si do nya menggunakan tangan kanan. Sekarang kita coba tangan kirinya sedikit. Ini di sini ya, di oktav di bawahnya. Nah karena tangan kanan dan kiri ini seperti seolah seperti cermin ya, nggak mungkin dong kita menggunakan jari yang seperti tangan kanan, kiri kebalikannya. Berarti kiri kita menggunakan paling ujung sini gitu ya, karena nggak mungkin kita menggunakan ini ya, nggak mungkin menggunakan jempol gitu. Jadi seperti ini teman-teman. Nah seperti itu ya, balik lagi. Langsung gitu ya. Jadi seperti cermin dari tangan kanan begitu ya. Kita jadi 1 2 3 4 5. Sorry. Kalau tadi saya bilang 1 2 3 4 5, berarti ini dari 5 dulu ya. 5 4 3 2 1. Nah, setelah di sini, setelah sampai ke not G ini, sol ini, kita langsung ambil jari 3 kita, jari tengah kita ya. Langsung ditimpakan begini, loncat. Nah, langsung set. Perhatikan pergerakan tangan saya secara lambat. Ini langsung ke sini. Nah, ini jangan lama-lama jari jempol ini, langsung ambil posisi lagi. Ya, kalau misalkan tetap di sini agak-agak sulit. Nah, jadi ketika kita udah mencet begini, langsung set gitu. Si jarinya tuh langsung bergerak cepat gitu. Nah, ini hal-hal seperti ini yang nggak banyak orang paham, bahwa tangan nada itu terlihat sederhana, tetapi sebetulnya dari kita melatih tangan nada itu sebetulnya kita lagi melatih jari kita disiplin, terus melatih motorik-motorik halus tangan kita supaya lebih terampil begitu. Makanya saya dulu juga waktu pertama belajar secara otodidak belum mengenal tangan nada ya. Jadi saya waktu belajar piano tuh dulu belajar chord-chord dulu gitu. Dari majalah musik gitu, belajar C, D semua saya hafalin gitu. Tapi saya merasa kok ada sesuatu yang kurang, dan ketika saya belajar melodi tuh kayak apa ya, tidak luwes aja gitu tangan gitu. Ternyata setelah saya belajar piano klasik, oh ternyata dari tangga nada itulah gitu salah satunya jari-jari kita itu dilatih, dipaksa untuk lentur, untuk supaya disiplin gitu ya, latihan terstruktur gitu. Jadi nanti ketika kita bermain chord, ketika kita mainkan melodi, itu jari-jari kita tuh udah enak gitu, misalkan. Nah dari situ, jadi mungkin terlihat simple, tapi ternyata ketika kita akan belajar ke step berikutnya gitu ya, justru dari tangan nada itulah gitu loh, semuanya diasah gitu ya. Nah sekarang saya akan mulai menggabungkan tangan nada antara tangan kanan dan tangan kiri, pelan-pelan saja ya, supaya nanti teman-teman nirunya gampang. Oke. Kira-kira seperti itu. Jangan lupa kalau misalkan teman-teman pakai klavi atau piano digital yang ada sustainnya, jangan pakai sustain dulu ya gitu. Jadi berlatih itu nggak boleh pakai sustain. Nanti kalau misalkan kita udah penerapan dalam menggunakan chord atau lagu-lagu, boleh pakai sustain gitu. Tapi untuk berlatih disarankan tidak menggunakan pedal sustain ya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, cara menyinkronkan antara tangan kiri dan tangan kanan. Dan ini bisa juga menggunakan metronom ya, seperti ini.
sorry. Dan ini bisa diatur sedemikian rupa, dipercepat sedikit demi sedikit itu sampai benar-benar di tingkat yang terampil. Ya, tapi ya itu tadi, balik lagi kuncinya sesuai dengan kemampuan gitu ya. Nah, coba teman-teman praktikkan dulu hal sederhana ini, dimulai dari nol ya, belajar dari tangan kanan dulu gitu sampai lancar. Jangan putus-putus ya kalau bisa ya, jangan begini. Jangan begini, tapi kalau bisa konstan temponya. Nah, oke, jangan berhenti-berhenti gitu ya kalau bisa ya. Gitu, usahakan gitu. Kalau awal-awal sih nggak apa-apa. Jadi supaya kita belajar untuk on tempo dari awal gitu ya. Boleh juga kalau kita menggunakan metronom kalau misalkan kita nggak pede. Ini kecepatan mungkin kita bisa perlambat dulu. Atau per 2 ketuk misalkan bisa di misalkan waktu kayak gitu bisa, nggak apa-apa. Jadi itu teman-teman. Ini saya contohkan dari tangan nada C dulu ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya, karena ya lagi-lagi hampir semua guru juga pasti kalau nyontohin dari C karena gampang, terus putih semua gitu ya. Dan itu tadi, kalau saya balik lagi ke ulasan yang pertama, dengan kita menguasai ini, kita jari-jari kita jadi lentur. Terus juga ketika kita bermain wilayah melodi di tangan nada itu, kita jadi lebih lentur gitu. Karena tangan nada itu nanti ada 12 teman-teman. Ada dari C, ya kan, ada dari D, macam-macam, ada yang dari E, dan itu posisinya beda-beda teman-teman. Nah, saya akan insya Allah secara berkala akan ngasih contohnya di masing-masing tangan nada ya, bukan cuma di C doang gitu, tapi yang paling gampang sebagai contoh di C dulu, karena supaya gampang ngepraktekinnya. Kalau udah yang ini udah bisa, baru kita meningkat ke tangan nada yang lain gitu. Jadi melodi itu kan nanti kan ada banyak ya dalam lagu ya. Jadi bukan cuma di do sama dengan C doang, kan ada do sama dengan A, dan dia mengikuti tangan nadanya. Gitu. Dan di piano itu harus dilatih. Jadi kalau misalkan kita pengen jago di semua tangan nada, pengen terampil, ya kita harus melatih secara manual seperti ini, bukan menggunakan transpose ya. Karena ada juga yang dinamakan fasilitas transpose di mana di setiap keyboard atau piano digital itu ada namanya transpose. Jadi kita bisa bermain di satu ini saja, di C saja begitu. Misalkan kita pengen main di lagunya di D, ya kita tetap mainnya di C, tetapi kita menggunakan fasilitas transpose. Dan itu dalam piano klasik, ilmuwan piano klasik atau buat belajar teknik itu sangat nggak disarankan sih. Kecuali kalau memang teman-teman memang seorang arranger yang dia butuh kerjanya cepat, memang saya nggak butuh terampil dalam bermain piano gitu ya, saya cuma butuh bunyinya aja ya, nggak masalah gitu. Tetapi kalau memang teman-teman pengen meningkatkan skill dari kemampuan jari-jari teman-teman sendiri, saran saya nanti latihannya benar-benar sesuai dengan apa namanya masing-masing tangan nadanya itu gitu. Kalau C kita latih C, kalau D latih D-nya seperti ini. Memang ribet gitu, tapi kelebihannya kita jadi terampil gitu. Jadi kita mau main tangan nada apa aja, kita jadi lebih, jari-jari kita tuh jadi lebih enak gitu, lebih luas gitu. Nah, kira-kira ini sedikit mengenai tangan nada teman-teman ya. Mudah-mudahan, karena tangan nada ini adalah satu dari sekian ribu bahasan atau materi ya yang ada di tahapan-tahapan belajar piano atau keyboard. Jadi tangan nada itu hanya satu dari sekian ribu materi gitu. Nanti ada materi-materi berikutnya lagi. Nah, kalau materi dasar ini aja nggak dikuasai, itu akan susah. Mau naik ke level berikutnya akan susah gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman, penjelasannya saya berusaha menjelaskan secara dengan bahasa yang simpel gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahamin oleh teman-teman yang memang masih awam banget soal peristilahan keyboard gitu ya. Dan silakan kalau misalkan ada saran
terkait dengan apa namanya materi apa yang kira-kira memang dibutuhkan ya, atau istilah-istilah apa yang belum ngerti, ya tinggal komen saja gitu ya di apa namanya di channel saya di video ini di bawah. Kalau memang ini bagus videonya, silahkan disebarkan. Sampai jumpa di video kita yang lain.